Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. Apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Keunikan dari metode bil kolam ini, sedangkan di bil kolam ini makharijul hurufnya dulu, kita bertatap muka dulu, insya Allah dari situ akan paham. Kita mengucapkan secara betul, kita mengucapkan secara benar, kemudian murid menirukan. Itu diulang-ulang sampai akhirnya si anak itu terbiasa membaca sesuatu dengan benar. Jadi kami tidak mengejar terlalu cepat, yang penting pelan-pelan anak ini bisa paham dulu. Ketika bacaannya itu salah dan itu sudah terulang berkali-kali, maka itu akan sangat fatal. Mempersembahkan untuk wanita cantik yang ingin tampil cantik, tren masa kini. Tidak perlu khawatir, Klinik Bilgio jawabannya. Selain konsultasi dengan dokter kecantikan, alat-alat yang digunakan pun sudah mengikuti tren masa kini. Siapapun Anda, kalau Anda ingin kulit Anda sehat serta glowing, datang saja ke Klinik Bilgio. Bilgio, healthy and beauty skin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 55. Bertemu kembali kita di acara yang kita cintai, Singkong dan Kopi Podcast dari Jatim News Media. Saya Haji Norman Fauzi selaku host. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu, dua sahabat saya, dan kita bercerita tentang fenomena saat ini terjadi dan sebuah ironi yang harus kita bahas. Dan di Singkong dan Kopi ini ingin kami angkat bahwa ternyata Allah masih menguji kita, keikhlasan kita, dan niat kita untuk membantu malah menjadi persoalan ketika bantuan kita diterima oleh pihak-pihak yang tanda kutip bermasalah. Misalnya tentang radikalisme, kemudian terorisme, ini akan menjadi suatu persoalan. Dan saat ini semarak sekali di smartphone kita, banyak sekali tawaran-tawaran bantuan, dan itu adalah lembaga-lembaga agama yang notabene-nya perlu memang kita bantu dengan niat kita, akan tetapi ketika dana kita sampai kepada mereka, kemudian mereka berurusan dengan aparat penegak hukum, maka kita mau tidak mau akan terlibat di sana. Hari ini saya dengan Ustadz Fahmi dan Ustadz Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mencoba bicara tentang yayasan panjenengan yang panjenengan dirikan, dan sangat mulia sekali ketika harus mensiarkan, mendidik santri, mendidik anak negeri ini untuk membaca Iqra terhadap Al-Quran kita. Siapa yang mau mulai ini? Monggo, mungkin Ustaz Aziz dulu, silakan. Baik, Ma huwa wa ma adroka, yang namanya Geraha Al-Quraniyah. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Haji Norman atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Singkong dan Kopi. Ya, perkenalkan saya Aziz dari Lembaga Geraha Al-Quraniyah Sidoarjo. Dan alhamdulillah saat ini saya diamanahkan sebagai koordinator Geraha Kita. Geraha Kita adalah lembaga di bawah naungan Geraha Al-Quraniyah yang concern di bidang sosial kemanusiaan.
Gitu. Ditambahkan, Ustaz Fahmi. Alhamdulillah. Assalamualaikum pemirsa. Singkong dan kopi. Singkong dan kopi. Podcast santuy. Alhamdulillah. Saya Fahmi Muhammad sebagai sekretaris dari Geraha Al-Qur'aniyah, sebuah yayasan yang bergerak di bidang amaliyah Al-Qur'aniyah. Jadi kami Yayasan Geraha Al-Qur'aniyah bergerak dalam artian membina Khodimul Quran, orang-orang yang concern terhadap Al-Quran, orang-orang yang mau mengamalkan ilmu Al-Qurannya, khususnya kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa agar bisa membaca Al-Quran secara mujawad dan murattal. Seperti itu. Ya. Haji Ustaz Norman. Fahmi dan Ustaz Aziz, tentunya ketika ini tempat belajar, tempat mendidik, baik itu santri maupun para guru-guru yang nanti akan diterjunkan ke beberapa daerah untuk mereka mengajar. Paling tidak, siapa yang harus menjawab tentang pertanggungjawaban? Bagaimanapun juga belajar Quran ini harus ada sanadnya. Betul. Monggo, siapa yang jawab nih? Ustaz Fahmi. Insya Monggo, Ustaz Allah Fahmi. saya akan jawab. Baik. Untuk sanad atau rantai, keberlanjutan rantai dalam artian rantai keilmuan, khususnya ilmu Al-Quran, kami secara langsung menjadi murid dari guru kami Al-Maghfurullah Kiai Haji Basori Alwi, pengasuh dari pesantren ilmu Al-Quran di Singosari Malang. Jadi insya Allah secara sanad kequranan kami terjamin, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kami mampu melanjutkan rantai sanad ini kepada orang-orang atau guru-guru untuk bisa melanjutkan ilmu Al-Quran biar terus berlanjut. Seperti itu. Ustaz Fahmi, mungkin ketika di Romo Kiai Basori, mungkin di atasnya siapa lagi? Di atasnya ada Kiai, saya sedikit lupa, ada Kiai dari Madura. Ya, tadi saya sudah sampaikan ke jenengan tadi, saya lupa. Okay. Kemudian akan lanjut terus sampai ke Kiai Munawir dan Kiai Munawar. Kiai Munawir Krapyak Krapyak, dan betul. Kiai Munawar Sedayu. Sedayu. Beliau ini insya Allah menjadi kunci dari sanad Al-Quran di Jawa. Jadi semua orang-orang yang mengaku belajar Al-Quran dan memiliki sanad, insya Allah nggak akan lepas dari beliau berdua. Kalau bisa saya ceritakan juga, guru kami juga sebetulnya sepantaran ya, Usia, seusia tidak jauh dengan Kiai Arwani Kudus. Kiai Arwani Kudus. Jadi dulu waktu Romo Kiai Arwani menikah, yang menjadi qori guru kami. Oke. Hubungan pertemanan seperti itu. Ustadz Fahmi dan Ustadz Aziz dan sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, kenapa ini perlu saya tanyakan? Karena begini, ketika kita bukan saja membahas, tetapi ketika kita mengajarkan Al-Quran, sebuah kitab suci yang sangat kita junjung, kita hormati, kita hargai, dan bekal kita nanti kita akan kembali kepada rahmatullah, bahwa itu perlu sanad. Tidak saja hadis, hadis itu juga harus jelas ada sanadnya, karena ada hadis yang dhaif, ada hadis yang hasan, dan ada yang hadis yang kualitasnya luar biasa, sahih, kan begitu. Sahih. Nah, kembali kepada Quran ini, kenapa kali ini Singkong dan Kopi ingin mengangkat ini? Yang pertama, bahwa kami ingin mengajak kepada publik, mengajak kepada kawan-kawan Singkong dan Kopi yang lainnya, dan ini kewajiban kami dalam sebuah media, bahwa yang namanya Geraha Al-Qur'aniyah ini yang mengajarkan daripada para santri dan para guru-guru pengajar dari para Quran ini belajar dengan aturan, tata krama dan adat serta sanad yang jelas. Kan begitu ya? Betul. Oke. Kemudian sudah berapa lama ini Al-Qur'aniyah ini berdiri? Ustadz Aziz gantian menjawab nih. Baik. Jadi alhamdulillah Geraha Al-Qur'aniyah ini sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Kami merupakan lisensi dari Pondok Pesantren Ilmu Al-Qur'an yang ada di Singosari Malang. Jadi secara metode, kurikulum dan sebagainya kami menganut langsung dari Pondok Pesantren Ilmu Al-Qur'an di Singosari. Sebentar. Metode dan itu metodologinya ya. Betul. Bisa disampaikan nggak secara detail begitu supaya sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, apakah ini perbedaan atau ini berbeda? Karena saat ini sensitif.
saat ini sensitif. Monggo, Paham. Ustaz Aziz, dijelaskan lebih jauh. Baik, jadi alhamdulillah di Geraha Al-Qur'aniyah ini kami menganut metode bil kolam, Iya. di mana bil kolam ini adalah metode yang diterapkan di Pondok PIG Singosari, yang dimana metode tersebut sudah bersanad hingga sampai Rasulullah melalui kiai kami, Kiai Haji Muhammad Basori Alwi Murtado. Iya. Selebihnya di Ustaz Fahmi. Oke. Iya. Mungkin bisa saya tambahkan Pak Haji. Iya. Jadi secara nama, secara branding, secara judul, metode yang disiarkan oleh guru kami yaitu metode bil kolam. Kemudian kalau kita ingin tahu apa sih sebetulnya metode bil kolam, Nah, ini yang penting. Iya. metode bil kolam itu brandingnya, tapi kalau how to-nya, caranya kita menganut metode Jibril. Metode Jibril yaitu bagaimana cara kita mengajarkan ke anak-anak sama dengan waktu dulu bagaimana cara Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Jadi dengan disampaikan secara muwajahah, bertatap muka, kemudian secara musafahah yaitu kita bisa melihat mulut dari guru kita, guru pun bisa melihat mulut dari murid kita. Ini yang penting, Ustaz. Betul. Karena apa? Zaman saya waktu masih kecil pun juga huruf sin saja ini luar biasa. Sa wayu sasta minal misni salisa sa. Ini sudah luar biasa mempelajari itu. Bahkan konon sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi pondok lama kita membaca yang namanya Al-Fatihah itu harus berulang-ulang dan berbulan-bulan karena saking menjaganya daripada bacaan itu tidak saja benar tetapi salah membacanya maknanya berbeda. Bagaimana Ustaz Aziz? Betul sekali. Monggo disampaikan, dilanjutkan gimana? Ya, di keunikan dari metode bil kolam ini kami menganut seperti ketika malaikat Jibril mengajarkan Iqra kepada Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi tidak diajarkan langsung syariat, melainkan ayo bacalah. Ketika itu sudah fasih dalam membaca, baru diajarkan tentang syariat. Itulah yang diterapkan di metode bil kolam ini, Bapak. Sehingga anak kecil pun ketika disuruh menirukan ustadznya, itu insya Allah ada kemudahan. Berbeda dengan lembaga yang lain, lembaga lain cenderung secara istilah dulu, baru secara makharijul huruf. Sedangkan di bil kolam ini, makharijul hurufnya dulu, kita bertatap muka dulu, insya Allah dari situ akan paham. Perdalam juga masalah tajwidnya juga ya. Betul. Masya Allah. Ada contohnya Ustaz? Ada contoh, mungkin bisa saya sampaikan bagaimana cara mengajarkan metode kami kepada murid, yaitu tidak dengan mengenalkan istilah, tapi kita mengucapkan secara betul, kita mengucapkan secara benar, kemudian murid menirukan. Itu diulang-ulang sampai akhirnya si anak itu terbiasa membaca sesuatu dengan benar. Kalau kita mau lanjut ke istilah seperti idhar itu ada berapa hurufnya, idhar itu apa, anak akan kesulitan mungkin. Tapi kita langsung sampaikan ke anak, man amanah, itu bacaan harus baca seperti itu. Ya. Alhamdulillahi, harus seperti itu bacanya. Nah, ketika ini diulang-ulang terus, secara nggak sadar, anak-anak akan membaca dengan benar. Baru next step-nya ketika sudah pasca bil kolam, kemudian masuk ke juz amma atau Al-Quran, di situ baru kita masukkan ilmu tajwid secara istilahi. Karena secara kemampuan anak-anak sudah bagus, cara bacanya sudah benar, mujawad dalam artian sudah tertata secara tajwid, hukum-hukum tajwid sudah dibaca secara betul. Kemudian secara murotal tidak tergesa-gesa, malah cenderung akan terdengar seperti berirama, padahal mereka membacanya hanya secara pelan-pelan. Artinya Ustaz Aziz bahwa sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi hari ini kan beramai-ramai di medsos kita, di gadget kita, di smartphone kita, membaca Quran cepat. Membaca Quran dengan dihitung waktu mungkin 20 jam kan begitu. Seminggu hafal Quran. Padahal itu seperti kita tahu butuh waktu berapa lama untuk hanya juz amma saja di tempat panjenengan. Ya, jadi bedanya di bil kolam, kalau di metode lain itu sampai 6 jilid. Tetapi di bil kolam itu hanya 4 jilid. Namun jangan salah, meskipun hanya 4 jilid, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena concern kami apa? Ada di pembacaan kualitasnya. Jadi kami tidak mengejar terlalu cepat, yang penting pelan-pelan anak ini bisa paham dulu. Karena apa? Kebanyakan
di luar tuh masih mengejar dari segi iramanya dulu. Oh, membaca Quran yang penting suaranya enak. Nah, itu yang istilahnya mereka belajar ke situ. Tetapi yang sebetulnya adalah yang harus diperbaiki adalah bacaannya dulu. Ya, ini karena ketika bacaannya itu salah dan itu sudah terulang berkali-kali, maka itu akan sangat fatal. Sehingga kami meminimalisir itu. Oke. Ustaz Fahmi, mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, itu kan bukan Quran, tapi latihan lidah kan begitu. Betul. Untuk membedakan sin, thot, zot kan begitu ya. Betul. Oke. Kemudian sekarang sudah berapa santri? Ini siapa yang mau jawab nih? Berapa Saya santri? mungkin. Iya. Mungkin bisa saya sampaikan. Atau nanti disambung lagi bahwa metodologi yang digunakan oleh Al-Qur'aniyah ini adalah mencetak guru ngaji, nanti guru ngaji mencetak santri. Seperti itu atau gimana? Mungkin bisa saya sampaikan Pak Haji. Jadi seperti ini para sobat singkong dan kopi. Bilkolam atau Geraha Al-Qur'aniyah sebetulnya concern terhadap keberadaan Khodimul Quran, yaitu orang-orang yang concern terhadap Al-Quran. Di situ termasuk ada guru ngaji, di situ termasuk ada orang-orang yang menjaga Al-Quran dengan hafalannya dan lain-lain. Tapi secara khusus kalau kita bicara dengan Bilkolam, kita membutuhkan orang-orang yang benar-benar melanjutkan rantai Al-Quran, rantai ilmu Al-Quran yang kita miliki. Otomatis kita juga menjadi penjaga atau QC-nya dalam artian ya, quality control dari guru-guru saat menyampaikan ke murid-muridnya. Jadi di awal kami mendidik guru bagaimana bisa mengajarkan Bilkolam, kemudian guru tadi melanjutkan ke anak-anak muridnya. Paling penting adalah ketika di Al-Qur'aniyah ini tidak mempermasalahkan ketika ke Al-Quran selesai baca Quran dicium boleh atau tidak, nggak perlu itu kan ya gitu ya. Shotnya mencucu apa enggak? Jadi ruwet nanti. Oke. Sudah berapa tempat di Jawa Timur ini yang sudah disinggahi oleh Al-Qur'aniyah? Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Aziz, kami menjadi representasi dari pesantren ilmu Al-Quran yang sebetulnya berwilayah atau area kami ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kalau kita bicara jumlah murid sudah lebih dari 8.000. Alhamdulillah. Murid dalam artian murid yang diajarkan oleh guru yang kami bina. Kalau untuk jumlah guru, alhamdulillah sampai dengan sekarang guru TPQ ataupun guru sekolah itu ada 500 orang. Alhamdulillah. Tersebar di Sidoarjo sendiri sampai ke pintu masuk Suramadu, yaitu di Gedung Cowek, ada MTS di sana, Nurul Hikmah, sampai dengan ada Minu Gedung Cangkring di batas selatan Sidoarjo mau berbatasan dengan Pasuruan. Kemudian ada satu TPQ baru di Gempol. Ya. Itu artinya kan begini Ustaz Fahmi, Ustaz Aziz, bahwa panjenengan ini artinya Al-Qur'aniyah ini tidak seperti pondok-pondok lazim yang lain. Artinya menyediakan tempat untuk mereka menginap, berteduh, makan, tidak kan begitu. Betul Tetapi, sekali Bang Haji. Artinya para guru-guru ini tour of duty kan begitu ya. Betul. Keliling begitu gitu. Kami yang keliling, Bapak. Ya, artinya bahkan tadi informasi di awal sampai ke Lombok, ke NTB. Betul. Ya. Di Mataram ada Geraha Al-Qur'aniyah juga. Kebetulan ada teman seperjuangan di Darul Ulum yang tinggal di sana dan beliau concern dengan Al-Qur'an. Jadi kami sempat adakan workshop di Lombok 05 periode Januari 2021 kami workshop di Lombok. Alhamdulillah berhasil menjaring beberapa Khodimul Quran, karena memang tujuan kami bukan untuk menyebarkan metode, kami sekedar ingin memberikan pendampingan, memberikan pengenalan, memberikan berdakwah lah kasarannya. Seperti itu Pak Haji. Saya ke Ustadz Aziz. Ustadz Aziz, kalau sekiranya ada komunitas-komunitas nih di perumahan-perumahan, ketika mereka menghubungi daripada Al-Qur'aniyah, bagaimana? Baik, untuk komunitas atau masyarakat umum di wilayah Sidoarjo, Surabaya sekitarnya, kami membuka untuk kelas TPQ mulai anak-anak hingga kelas karyawan untuk dewasa. Jadi kalau kita umpamakan sebuah perusahaan kan punya B2B dan B2C. Nah, kami dalam yayasan juga punya B2B-nya adalah kami menawarkan kepada sekolah, di mana sekolah ini menghandle para guru-gurunya untuk kita didik. Sehingga dari guru-guru ini nanti menyalurkan kepada santri atau murid-muridnya.
itu B2B-nya. Sedangkan B2C-nya adalah kami di kantor kami di Sidoarjo juga melayani masyarakat sekitar yang anaknya mau dimasukkan untuk TPG kita bina. Bahkan ketika hari Minggu atau weekend di Sidoarjo kan banyak ini ya CFD. Nah terkadang ada banyak orang tua itu yang membawa anaknya. Nah itu kita buka program kelas asik. Jadi semacam baby daycare untuk kita asuh di sana. Ustadz Aziz, kan sekarang banyak full day school. Ya. Apakah sekolah-sekolah itu juga memungkinkan untuk menggandeng Al-Qur'aniyah dalam kerjasama mendidik para pendidik, setelah itu mendidik para santri? Bagaimana? Sangat memungkinkan, karena tujuan kami adalah menyebarkan atau membumikan Al-Quran ini seluas-luasnya. Kepada siapa? Tentunya kepada para asatids, ustadz dan ustazah di lembaga sekolah Islami tentunya. Sehingga ketika masyarakat membutuhkan sebuah pengajaran Al-Quran yang dimana itu efektif dan solutif untuk bisa memahamkan kepada anak, insya Allah Bil Qalam adalah metode yang cocok. Oke. Sahabat-sahabat Kusikan dan Kopi, daripada kita berdebat persoalan khilafiyah, daripada kita berdebat ikut yang sana apa ikut yang sini, lebih baik kita bersatu untuk mengisi daripada satu persamaan. Kalau persoalan ini banyak, lebih baik cari satu masalah yang sama, tetapi yang ikut banyak, kan begitu? Betul Pak Haji. Gitu. Oke. Kemudian, apakah sudah dibukukan atau sebuah ada standarisasi tadi yang dikatakan yang Bil Qalam apa segala macam, wala alihi wa jma'inanya itu semuanya paling tidak sudah dibukukan, distandarisasi, atau biasanya kan HP kita itu selalu dilakukan top up atau dilakukan versi yang baru. Itu bagaimana? Upgrade atau gimana? Jadi mungkin saya bisa menjawab itu Pak Haji. Insya Allah. Jadi Bil Qalam sampai dengan sekarang jumlah jilidnya nggak berkembang, tetap 4 karena memang dari awal kita sudah mendapatkan amanat seperti itu. Tapi secara metode pengajaran, bagaimana mengajarkannya ke anak-anak kelas TK, kelas PAUD, otomatis itu kan tidak bisa disamakan dengan mengajar anak-anak kelas SD. Di situ yang perkembangan nggak pernah berhenti terus dilakukan oleh Bil Qalam, khususnya di Bil Qalam Pusat yang berpusat di Singosari. Nah, kami lebih pada bagaimana menyebarluaskan metode ini kepada publik, baik secara tadi B2B atau B2C. Kepada secara B2C, khususnya kepada orang-orang yang haus. Kita banyak tahu sekarang Pak Haji, banyak orang yang haus untuk kenapa saya ini ya kok kayak. Nah, di situ insya Allah kan bisa membantu melalui Al-Quran. Karena di madhab apapun kita tidak ada perbedaan di Al-Quran. Seperti itu yang bisa saya. Ustaz Aziz, sekarang era digital. Betul. Banyak sekali orang yang tidak punya waktu. Betul. Orang tua yang terbatas waktunya. Kita memaklumi itu. Suami istri harus bekerja. Tetapi mereka ingin tetap anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Itu tanggung jawab kita. Betul. Semuanya. Kenapa di Al-Qur'aniyah tidak juga menyediakan aplikasi atau apapun yang tentunya ini memudahkan mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Akan tetapi Al-Qur'aniyah juga mewajibkan sekali 2 kali untuk mereka diuji. Tidak mungkin, karena Quran jangan diuji pakai harus face to face kan. Betul. Monggo Ustaz Aziz gimana? Ya, jadi untuk itu kami sudah mempunyai solusi Pak Haji. Di mana ini yang penting nih ada solusi yang penting. Dari pertanyaan harus ada solusi. Jadi ibarat orang lapar harus ada makanan. Lanjut Ustaz Aziz. Ya, solusi kami untuk di era digital seperti ini dan di tengah-tengah masyarakat yang sibuk tetapi ingin belajar ngaji adalah dengan digital. Di Geraha Al-Qur'aniyah kami mempunyai channel YouTube, di mana channel YouTube itu berisi tutorial mengaji dengan metode Bil Qalam dan juga kajian lainnya. Nah, di kami juga mempunyai buku daring ini, Pak Haji Norman, di mana di dalamnya ini sudah sangat lengkap. Jadi kita tinggal scan barcode di sini, nanti tinggal download di Play Store untuk scan QR, tinggal scan di sini, nanti akan langsung directly
ke YouTube-nya Geraha Al-Qur'aniyah. Oke. Di mana orang sibuk pun masih bisa belajar Al-Qur'an dengan baik dan benar. Oke. Karena kalau kita belajar Al-Qur'an sendiri tanpa guru itu nanti akan fatal. Oh jelas. Nah, sehingga kacau, celaka sehingga ini ini solusi kami. Celaka Ustaz Aziz. Gitu. Belajar tanpa guru itu namanya juga menuju ke jalan kesesatan. Betul. Ustaz Aziz, tidakkah terpikirkan mereka yang sudah berusia lanjut tetapi mereka juga kita jaga privasinya? Mohon maaf. Tetapi dengan anonim mereka di sini mereka juga bisa belajar. Bagaimana dengan hal seperti itu dan bagaimana Al-Qur'aniyah menanggapi hal seperti itu? Merespon juga, termasuk juga harus jalan keluarnya, ini kan begitu. Bagaimana Ustaz Aziz? Ya, kemarin ada salah satu mbah, jadi umurnya sudah 70 Mbah itu tahun. nenek ya, berarti? Nenek. Nenek. kakek. Iya. Ya, artinya sudah batasan KTP-nya sudah bebas. Betul. Kalau panjangan berdua belum. Lanjut. Iya. Jadi kemarin siang-siang kami ditelepon oleh nenek ya. Ada call centernya nih ya? Ada call Ada. centernya. Halo, assalamualaikum, Ustadz. Oh iya, ada yang bisa dibantu. Oh iya, ini saya mau belajar ngaji, mau daftar bil kolam. Gimana ya caranya? Nah, akhirnya ibu rumahnya di mana? Oh, Sidoarjo. Baik, kami datang. Nah, waktu itu beliau curhat banyak sekali. Intinya saya ini dulu jarang ngaji, saya ingin taubat dan saya ingin belajar ngaji. Subhanallah. Dan Masya Allah di situ kami terenyuh sekali. Ya. Dan yang kedua adalah ada seorang kakek dan nenek itu setiap minggunya belajar ngaji, Ya. Pak Haji, ke kantor kami. Masya Allah. Dan kebetulan diajar langsung oleh Ustadz Fahmi. Ya. Jadi semangatnya tentunya kita yang muda-muda ini tidak boleh kalah. Karena apa? Untuk belajar kan sampai tua, sampai kapanpun kita harus belajar. Ya. Terutama mengaji. Sekali lagi sahabatku Singkong dan Kopi, lakukan kebaikan apalagi untuk Al-Quran, karena setiap kita menemukan orang-orang yang membutuhkan, sama saja kita membukakan pintu kebaikan dan pintu surga buat mereka. Ini Haji Noman Kola. Ustaz, Ustaz Fahmi, Monggo. tentunya organisasi ini tidak boleh hanya bergerak tanpa support. Betul. Tadi di awal saya juga sudah menyampaikan situasi sekarang ini, seorang pejabat hari ini dilantik, bulan depan jatuh hanya karena persoalan yang sepele. Betul. Dia menyumbang dengan ikhlas, dia membantu dengan ikhlas, dengan harapan dan keyakinan dia akan mendapatkan yang terbaik dari Allah. Akan tetapi masuk rekening dan rekeningnya ini salah alamat dan ini bermasalah. Bagaimana Al-Qur'aniyah mempersiapkan persoalan ini? Karena di medsos kita ini, di Singkong dan Kopi, di podcast kita juga disaksikan oleh orang banyak. Ustaz Fahmi, jawab dong. Oke, alhamdulillah. Saya tidak bisa memberikan jaminan dalam artian apakah ini aman apa-apa, semua itu apa kata Allah. Tapi yang bisa kami sampaikan, yang kami bawa adalah Al-Quran. Dan Al-Quran, ilmu Al-Quran yang kami terima dari guru kami bersanad sampai dengan Rasulullah. Yang kedua, tidak ada lagi hal-hal yang khilafiyah di Al-Quran. Ya. Iya kan, kemudian apa yang mau diperdebatkan di Al-Quran? Tidak ada. Apakah ada ayat yang mungkin tidak cocok satu dengan yang lain? Tidak ada. Jadi semua itu basicnya adalah Al-Quran, Pak Haji. Oke. Jadi insya Allah aman kalau saya melihat. Everything is okay. Everything is okay. Okay. Ustaz Aziz, kalau ingin para sahabatku Singkong dan Kopi ketika mereka membuka podcast kita dan membaca kemudian tertarik ingin sedekah, bagaimana? Ya, jadi alhamdulillah di Geraha Al-Qur'aniyah itu concern di pembinaan Al-Quran. Namun di bawah Geraha Al-Qur'aniyah ini ada satu lembaga amil zakat yang kita beri nama Geraha Kita. Filosofinya apa? Geraha Kita adalah dengan kita bersama-sama merangkul umat, menyebarkan manfaat. Kita harus peduli juga dalam hal sosialnya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Fahmi tadi, Pak Haji, bahwasanya kita punya sekitar 8.000 santri dari berbagai mitra sekolah kami dan juga santri di luar sana. Nah, ternyata fakta di lapangan adalah kami temukan banyak guru-guru yang masih belum sejahtera, terutama guru-guru TPQ yang mohon maaf kadang dibayar, kadang tidak.
tapi mereka semua tidak sambat istilahnya. Mereka semua legowo, lillahi ta'ala mengajarkan Al-Quran. Yang kedua juga terkait masalah sarana dan prasarana. Bahkan di satu daerah di Sidoarjo ada satu TPH yang itu bekas dari kandang kambing. Tetapi sang guru ini Masya Allah sekali, dengan tekadnya, Bismillah saya bangun TPH ini. Karena apa? Banyak anak-anak di lingkungan tersebut butuh sentuhan Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan kita? Seperti itu. Sehingga perlu satu lembaga amil zakat yang concern di bidang sosial. Nah, kami mewujudkan dengan solusi Geraha Kita ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, misal untuk santunan guru Al-Quran, untuk wakaf mushaf Al-Quran, nanti bisa mengunjungi website kami di www.gerahaalqurania.com atau langsung di situ ada kontak personnya, silakan menghubungi kami. Oke, artinya bahwa setiap rupiah yang didonasikan akan dipertanggungjawabkan secara baik. Betul. Artinya Al-Quraniyah juga harus punya sikap transparansi yang jelas terhadap ini. Harus disampaikan juga tiap bulannya terima sekian, kemudian donasinya sekian, karena transparansi itu akan membuat mereka lebih percaya. Ustadz, kembali kepada Ustadz Aziz ini yang sedikit menggelitik ya. Tentunya target sekarang untuk memberikan pengajaran ini, apakah kepada kelompok umur targetnya ini ya, atau kepada gurunya dulu? Ya, concern di awal kami menargetkan segmentasi lembaga. Dalam hal ini lembaga mulai TK hingga SMA. Di mana di lembaga itu bermitra dengan kami secara B2B tadi dan mensondingkan ke seluruh gurunya untuk membimbing santri dan santriwatinya. Itu segmen utama kami. Sedangkan segmen kedua, untuk meluaskan dakwah Al-Quran ini, kita juga menerima masyarakat luas untuk belajar ngaji bagi anak-anaknya maupun karyawan yang mereka ini pulangnya malam, itu bisa juga ngaji di kita. Oke. Di akhir penghujung acara kita ini dan harapan saya adalah bahwa kali ini bukan kali pertama kita ketemu. Kita akan terus ketemu di Singkong dan Kopi. Dan kita akan memanfaatkan podcast ini untuk syiar. Saya juga kepingin mendapatkan pahala dari itu. Kalau yang kepingin nyumbang, kemudian yang kepingin belajar, ini tadi sudah melalui aplikasi untuk belajar. Kalau ingin nyumbang tadi, bagaimanakah ini prosesnya? Apakah harus berinteraksi? Terus kemudian saat ini mereka sudah ada semacam gift-nya, ada ininya sehingga menarik. Siapa yang mau jawab nih? Ya. Jadi untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program dakwah Al-Quran, ingin membantu santunan guru, wakaf mushaf, atau saat ini kita sedang concern Pak Haji Norman untuk membebaskan lahan di Sidoarjo untuk pusat dakwah Al-Quran. Nah, alhamdulillah untuk dana yang kita ikhtiarkan itu sekitar 1,9 M. Dan saya sampaikan di sini juga, saya dan kami dari lembaga Geraha Kita mengucapkan jazakallah khair, terima kasih kepada donatur yang telah menyumbangkan untuk wakaf pembebasan ini. Hingga per hari ini selama 3 bulan kami menghimpun kurang lebih 34 juta. Jadi insya Allah terbuka lebar peluang amal jariah bagi masyarakat khususnya di Jawa Timur untuk berpartisipasi dalam membangun surga, rumah di surga kelak. Rumah masa depan. Ustadz Fahmi yang terakhir nih. Artinya kesimpulan kita mengatakan bahwa sumbangan yang disampaikan rekeningnya ada. Banknya jelas. Dimanfaatkan untuk apa jelas. Betul. Kegiatannya apa? Quran. Dan tidak ada kegiatan lain-lain kan begitu. Tidak ada kegiatan merakit pesawat atau merakit bom. Monggo disampaikan bagaimana? Oke. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya saya ini sekaligus apa closing statement ya? Okay. Betul. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi saya bisa menyampaikan Geraha Al-Quraniyah ini merupakan himpunan dari para khatibul Quran, orang-orang yang concern terhadap Al-Quran, ulumul Quran, terus kemudian pendidikan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, dan yang kita perjuangkan adalah Al-Quran. Yang kita bawa kemana-mana juga Al-Quran.
Kami tadi ketemu juga yang kita bicarakan ya Al-Quran, karena tidak ada lagi. Nah, dari situ mungkin kita bisa memberikan jaminan sebetulnya. Kita tidak akan kemana-mana, karena kita akan selalu ada di Quran. Seperti itu. Ya. Ustaz Aziz tadi tambahkan? Ya, jadi bagi masyarakat yang ingin mendonasikan bisa kepo. Betul. Di Instagram kami di Geraha Al-Qur'aniyah Official atau di YouTube kami Geraha Al-Qur'aniyah. Atau kalau yang di Sidoarjo bisa mampir ke kantor kami di Pondok Jati. On the spot langsung ya. Ya. Yang jelas kerjasama antara Geraha Al-Qur'aniyah dengan Jatim News Media ini tidak hanya berhenti di podcast dan yang lain. Betul. Demikian, terima kasih kepada panjenengan berdua. Sama-sama. Sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, 35. marilah kita menjadi baik, dan apalagi Quran ini menjadi pegangan kita untuk kita kembali kepada rahmatullah. Yang jelas, di saat kita tidur jangan pernah meremehkan doa, karena di saat kita tidur itu pun ada doa-doa dari sahabat-sahabat kita yang pernah kita tolong karena lapar. Ada fakir miskin yang pernah kita beri bantuan. Ada juga orang-orang yang tersesat, kita tunjukkan jalan. Dan ketika mereka mengetuk langit, mereka berdoa, dan jangan pernah diremehkan doa itu. Demikian Ibnu Qayyim menyampaikan bagaimana menyampaikan persoalan doa. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Dan semangat untuk yang hak kita. Betul. Dan selamatkan anak bangsa ini Insya untuk tetap kembali kepada Al-Quran. Insya Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam singkong dan kopinya begini. Salam Salam singkong.